Seorang pria petugas tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempol Solo tewas selesai terjatuh ke mesin penggilingan sampah. Diketahui korban adalah Edi Saputro yang berusia 22 tahun. Diungkap paman korban yakni Paino, ia mengaku sempat menyangga pundak sang keponakan dengan tangannya sebelum Edi mengembuskan napas terakhir. Diungkapkan Paino saat ditemui pada Senin 2 Maret 2026, ia mengetahui insiden naas yang menimpa keponakannya saat tengah mengambil antrean di TPA Putri Cempol. Dan Tribuners, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Ahmad Syarifuddin, jurnalis dari Tribun Solo untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Ahmad. Ya, selamat siang, rekan Iraka dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, menurut kesaksian paman korban, bagaimana detik-detik meninggalnya Edi Saputro? Dan apakah benar bahwa ia ini meninggal saat proses evakuasi? Ya, paman korban yang terjatuh di mesin penggilingan sampah, Parino, mengungkapkan ia masih sempat menyangga pundak keponakannya, Edi Saputro tersebut dengan tangannya, dan di saat itulah korban menghembuskan nafas terakhir. Dan ia mengetahui keponakannya tersebut jatuh ke mesin saat ia mengambil antrian di TPA Putri Cempol, dan ketika itu ia langsung menghampiri keponakannya tersebut. Ia sendiri tak kuasa menahan tangis melepas kepergian keponakan yang sudah ia anggap seperti anak sendiri tersebut. Nah, sebenarnya ia sempat meminta almarhum untuk libur. Saat ini kakak iparnya akan menjalani persalinan sehingga butuh pengganti. Mungkin jika ia menuruti permintaan pamannya tersebut, ia berpendapat tak akan terjadi tragedi ini. Nah, almarhum selama ini bekerja di mesin penggilingan sampah. Ia berpetugas memilah sampah sebelum dimasukkan ke mesin, dan ia tak tahu persis bagaimana almarhum bisa masuk ke mesin tersebut. Ia memperkirakan keponakannya tersebut tak sadarkan sendiri sehingga kemudian jatuh ke mesin. Itu rekan. Baik, rekan Ahmad, terdapat kesaksian lain yang menyatakan bahwa korban ini sempat bergerak-gerak saat dalam mesin penggiling. Apakah ada konfirmasi lebih lanjut terkait hal itu? Ya, saat ini kami masih belum bisa mengkonfirmasi ke pihak eh, PT Solo Citra Metro Plasma Power yang perusahaan yang menjadi tempat bekerja oleh korban, dan kemudian kami juga belum bisa mengkonfirmasi pihak-pihak lain yang bisa menjelaskan lebih detail bagaimana uh, proses uh, korban kemudian sampai hilangnya nyawa. Kami hanya bisa menemui salah satu pemulung yang menjelaskan bahwa uh, pada saat di mesin korban sempat bergerak-gerak, tapi kemudian dilakukan evakuasi di situ, korban mengembuskan nafas terakhir. Begitu rekan-rekan. Baik, rekan Ahmad, apakah sudah ada update informasi terkait penyebab sehingga korban terjatuh ke dalam mesin penggiling sampah? Saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak berwajib maupun pemerintah. Saat ini sedang dilakukan proses pendalaman informasi bagaimana terkait aspek keselamatan kerja yang direalisasikan dalam kegiatan di uh, Solo Citra Metro Plasma Power, yang saat ini memang perusahaan ini bertugas mengolah sampah menjadi energi listrik. Itu. Baik, diketahui bahwa korban ini meninggalkan adiknya yang masih bersekolah. Dan apakah benar bahwa pemerintah Kota Solo ini sudah turun langsung untuk memberikan bantuan, rekan Ahmad? Ya, saat ini korban meninggalkan uh, seorang adik yang saat ini duduk di SMK 1 Gendang Rejo, dan Wali Kota Solo Respati Adi menyatakan akan menanggung biaya sekolah adiknya tersebut hingga lulus. Dan selain itu, ia juga memastikan karyawan PT Solo Citra Metro Plasma Power ini untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja. Pihaknya akan mengkomunikasikan hal ini kepada perusahaan tempat ia bernaung. Gitu, kan. Baik, rekan Ahmad, adakah informasi terupdate atau tambahan yang bisa disampaikan untuk Tribunars? Silakan. Ya, saat ini beberapa pihak masih melakukan pendalaman terkait bagaimana kronologi kejadian korban uh, terjatuh ke mesin penggilingan, dan ada juga desakan dari DPRD Surakarta untuk meninjau kembali aspek
kerja yang dilakukan di perusahaan yang menjadi mitra dari pemerintah ini. Gitu. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas informasi yang Anda berikan dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Izin berangkat kerja atau seperti apa sih Pak? Sebetulnya kemarin ini sudah saya minta untuk libur, bantu kakungnya Mbak ambil sampah. Tapi nggak taunya kok malah masuk kerja. Nah tadi waktu saya antrian di TPA itu dipanggil istri saya, katanya anak tole masuk mesin ke gile sih ke piye lah kalau terus begini ini kok, tapi akhirnya pulau nyonggo napa nahan pundake lari niku wau pun istilahnya pun ajeng lap niku dadi lari lap niku teng tangan kula. Kula terus mboten kuat nahan, nangis akhirnya mboten sadar mbiyen. Itu kenapa kok minta untuk tidak kerja dulu Pak? Apa karena sakit atau gimana? Enggak, kan kakaknya kan istrinya mau lahiran operasi. Karena maksud saya suruh bantu kakungnya ngambilin sampah biar kakaknya menjaga istrinya lahiran gitu. Tapi nggak taunya malah masuk kerja ini. Berarti kemarin jadi kejadian seperti ini ya mau gimana lagi. Sudah berapa tahun sih Pak? Kerja di situ kurang lebih 3 tahunan. Kan sempat libur, nggak bekerja mesinnya kan nggak beroperasi, itu sempat libur itu sudah, setelah itu beroperasi lagi, ini kejadian ini. Tugasnya apa sih Mas untuk di di PLTSA-nya itu? Di bagian apa mungkin? Di bagian pemilahan. Pemilahan. Itu mungkin bisa kok bisa sampai masuk itu gimana tadi? Nah, kalau soal kejadian bagaimana bisa masuk kurang paham, tapi melihat kondisinya kemungkinan pingsan. Karena posisi di sebelah tepi mesin, jadi roda gigi penggiling itu kemungkinan pingsan ketarik eskavator itu roda itu kemungkinan. Kalau ya biasanya aja ada temen nih kok kemungkinan ini pas waktu sendirian atau gimana kurang paham. Soalnya saya juga ngambilin sampah di kelurahan. Izin mengenai kejadian adanya ini Mas pegawai yang PLTSA Ya, kami intinya turut berduka cita dengan sangat menyesalkan sekali apa yang terjadi, menjadi pelajaran penting sehingga ke depan bisa lebih berhati-hati lagi, dan semoga keluarga diberi ketabahan dan almarhum insya Allah dalam bekerja, pelaksanaan bekerja insya Allah bisa diterima di sisinya. Mas, kalau untuk kecelakaan kerja kan BPJS Ketenagakerjaan ada tunjangan kematian dan lain-lain, ini apakah juga tercover atau seperti apa? Nanti akan kami serahkan di PT SCPP, tentunya kan korban bekerja di bawah SCPP, saya berharap bisa mendapatkan hak-haknya nantinya. Ya. Setelah kejadian ini untuk PLTSA-nya sendiri seperti apa Mas? Apakah mungkin tetap akan berjalan atau? Ya, tentunya karena perjanjian kami dengan PT-nya, kami serahkan nanti dengan PT SCPP-nya untuk seperti apa berjalannya, dan saya sangat berharap saya kesalahan seperti ini semoga SOP kehati-hatian lebih diutamakan. Ada evaluasi Mas mungkin? Ya, tentunya kita pasrahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami turut prihatin atas kejadian ini, semoga tidak terulang kembali. Sudah berkoordinasi dengan PT SCPP? Tentunya dengan Pak Kadis, dengan SCPP ini nanti silakan dari PT SCPP aja. Status pekerjaannya mungkin paruh waktu atau? Itu di SCPP ya, nanti ditanyakan di SCPP, dan kita menghormati korban dan kami turut berduka, dan seperti tadi disampaikan keluarga, kami akan ikut membantu keluarga yang ditinggalkan.